Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Saya akan bacakan untuk kita semua 3 ayat ini. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin untuk firman Tuhan. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, judul dari perikop ini adalah air sumber hidup. Air sumber hidup. Ya, kalau bagi orang Ibrani atau orang Israel, air yang mengalir bukan air yang di bak atau di kolam, tapi air yang terus mengalir. Mereka punya pemikiran bahwa air itu hidup. Jadi air yang mengalir di sungai itu disebut air yang hidup. Itu dalam alam pemikiran orang Israel pada saat itu. Dan apa yang kita baca bersama-sama tadi, itu menceritakan satu rangkaian peristiwa hari raya Pondok Daun. Maka dikatakan di dalam ayat 37 tadi, di puncak perayaan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Maksudnya perayaan apa? Perayaan hari raya Pondok Daun. Hari raya Pondok Daun itu merayakan panen besar yang sudah diterima atau dialami oleh bangsa Israel, sehingga untuk menyampaikan rasa syukurnya kepada Tuhan, maka orang Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Jadi ini pesta sesudah mereka melakukan panen besar di musim itu. Dan itu dirayakan selama 8 hari. Dan firman yang kita baca tadi, ketika Yesus berkata, "Barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum." Ketika Yesus mengatakan hal itu di hari yang ke-8 puncak perayaan hari raya Pondok Daun itu. Ada satu hal yang aneh. Di saat orang Israel sedang merayakan pesta panen raya, lalu selama 7 hari yang berlalu, mereka selalu membawa korban-korban setiap hari, melakukan peribadahan sambung menyambung sampai hari yang ke-7 dan hari ke-8 di puncak perayaan itu. Artinya sesungguhnya orang Israel sedang beribadah kepada Tuhan, merayakan bagaimana Tuhan itu mengasihi mereka dan memberkati kehidupan mereka, dan berkat Tuhan itu diwujudkan dengan berhasilnya panen mereka. Tetapi satu hal yang unik dan aneh di sini, justru di tengah-tengah perayaan, di akhir perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, dikatakan. Jelas kalimatnya dikatakan demikian.
Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus. Saudara, ketika kita membaca ini, bayangan kita itu kira-kira apakah Yesus membawa botol-botol minuman dingin, mungkin aqua dingin, atau mungkin Coca-Cola atau Sprite mungkin ya. Apakah kira-kira seperti itu? Sehingga ketika Yesus mengatakan barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku. Apakah Yesus juga membawa air yang banyak di sekelilingnya lalu mengundang mereka minum? Enggak juga. Karena dikatakan bahwa Yesus membawa air yang banyak di tempat itu. Tetapi kenapa Yesus berteriak, berseru, barang siapa haus, hendaklah datang kepadaku dan minum. Sesungguhnya Yesus sedang melihat kepada orang-orang yang Israel yang sedang berhimpun di tempat itu, tentu jumlahnya ribuan. Dan khusus untuk ini sebenarnya yang merayakan itu laki-laki. Mereka datang di Yerusalem berkumpul, mereka membuat pondok-pondok yang atau kemah-kemah yang terbuat dari daun-daun. Kenapa mereka harus tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari daun-daun itu selama merayakan dari pondok daun? Mereka juga sedang mengingat perjalanan nenek moyang mereka yang berjalan melintasi padang gurun sekian tahun lamanya. Jadi untuk merayakan panen raya, tapi juga untuk memperingati nenek moyang mereka pernah berjalan mengarungi padang pasir untuk sampai ke tanah perjanjian Kanaan. Dan Yesus tahu betul keadaan mereka semua yang hadir, walaupun mereka sedang merayakan kebaikan Tuhan dengan berkat-berkat panen yang luar biasa banyaknya. Tapi Tuhan melihat ada kekosongan, ada kehausan, ada kelaparan dalam kehidupan mereka. Walaupun selama beberapa hari mereka mengadakan ibadah raya, tapi Tuhan melihat ada kekosongan dalam diri mereka yang hadir di tempat itu. Kekosongan dalam diri setiap yang hadir walaupun mereka beribadah 7 hari lamanya. Dan itu hari yang ke-8 saat Yesus berkata-kata itu. Dan dikatakan barang siapa haus, artinya semua yang merasa haus, bukan hanya umat Tuhan yang hadir saat itu, tetapi juga para pelayan, imam-imam, para Lewi yang saat itu melayani dalam setiap peribadahan. Firman undangan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada mereka semua, baik umat Israel maupun kepada para Lewi, para imam yang melayani mereka saat itu dalam ibadah. Yesus mengundang mereka semua. Barang siapa haus, karena Yesus tahu betul, baik dalam diri umat Israel yang hadir berkumpul di tempat itu dalam perayaan ibadah, maupun para imam, para Lewi yang melayani ibadah itu, ada kekosongan dalam diri mereka, ada kelaparan dalam diri mereka yang perlu dipuaskan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengundang barang siapa haus, marilah datang dan minum. Yesus tidak sedang menawarkan Coca-Cola, Yesus tidak sedang menawarkan minuman dingin, tapi Yesus sedang menawarkan kepuasan rohani. Jawaban yang betul-betul dari Tuhan di dalam mengisi kekosongan dan kehausan mereka. Dikatakan barang siapa, ini berarti untuk semua saja, baik imam ataupun umat biasa yang merayakan dan melayani dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun.
Barang siapa haus. Haus ini berbicara tentang kehidupan mereka walaupun sudah beribadah, walaupun terus melayani. Bagi para imam dan Lewi, masih ada kekurangan dalam diri mereka. Masih ada sesuatu yang perlu dipuaskan oleh Tuhan dalam diri mereka. Maka Tuhan mengundang siapa saja, imam, Lewi, ataupun umat Tuhan secara umum, diundang oleh Tuhan. Hari ini undangan itu juga bagi kita semua. Bagi umat Tuhan di GSJ Bethlehem, bagi para pelayan Tuhan yang melayani di GSJ Bethlehem. Undangan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang hadir dalam perayaan Pondok Daun itu juga ditujukan untuk kita semua. Bila bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian haus, Tuhan katakan, datang kepadaku dan minumlah. Seringkali kita umat Tuhan ada yang mengalami beribadah rajin, minggu pagi, siang, malam hadir ibadah. Ibadah tengah minggu hadir, ibadah kaum pria hadir, ibadah kaum wanita hadir, ibadah pemuda remaja hadir. Tapi tidak ada perubahan hidup. Tidak ada perubahan hidup, yang ada adalah kekeringan batin, kekeringan rohani. Ibadah sekedar ibadah seperti orang Israel yang merayakan hari raya Pondok Daun sudah berhari-hari, 7 hari berarti 1 minggu mereka beribadah terus dan banyak memberikan korban sembelihan. Tapi mereka masih mengalami kekeringan. Kenapa? Tidak berjumpa dengan Tuhan sendiri. Ibadah sebatas ritual, ibadah sebatas perayaan, ibadah sebatas upacara, tidak lebih daripada itu. Tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup, dalam ibadahnya. Ada juga yang melayani Tuhan, hebat memimpin pujian, hebat memain musik secara talenta, hebat, rajin, aktif pelayanan, tapi hidupnya kering. Kenapa? Karena tidak mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup, tidak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dalam hidup. Karena tidak mau datang secara pribadi kepada Tuhan dalam hidupnya. Pelayanan hanya pemuasan diri, pelayanan sebatas tanggung jawab, terjadwal. Pelayanan sebatas karena aku punya talenta, tidak lebih. Maka undangan Tuhan Yesus kepada umat Israel maupun kepada Lewi ataupun imam pada saat itu juga ditujukan untuk para pelayan Tuhan di tempat ini, kita semuanya. Mari kita tanggapi undangan Tuhan. Barang siapa haus, datanglah, minumlah. Datang kepada siapa? Kepada Yesus. Datang dengan cara bagaimana? Ayat selanjutnya menyatakan, barang siapa percaya kepadaku, kepada Yesus Kristus, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam dirinya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Kalau air tidak mengalir,
air itu cepat bau. Kalau air tidak mengalir, tidak selang lama muncul begini, jentik-jentik. Kalau air tidak mengalir, lama-lama keruh, lama-lama tumbuh lumut. Maka Tuhan katakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup yang dimasukkan oleh Roh Kudus. Barang siapa percaya Yesus, dalam hatinya Roh Kudus bertata. Air mengalir dari dalam hatinya, akan mengalir aliran-aliran air. Hati merupakan pusat hidup manusia. Kalau di hati kita itu yang memerintah, yang bertata, bukan Tuhan Yesus, bukan Roh Kudus, maka hati kita akan diperintah oleh yang lain. Bisa ego kita, bisa setan. Sementara Yesus, Roh Kudus di luar diri kita. Tetapi ketika kita percaya Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, firman Tuhan katakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Kuasa Roh Kudus itu akan mengalir dari dalam hati keluar, membawa aliran sukacita, membawa aliran kepuasan, membawa aliran-aliran pujian kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Buah roh ada 9 yang tertulis di kitab Galatia. Kasih, sukacita, dan seterusnya. Buah roh itu mulai dari hati. Tuhan mau memulai dari hati, pusat hidup manusia. Tuhan mau mengerjakan hati kita dipenuhi dengan buah roh. Kalau hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus, maka akan keluar menjadi kata-kata yang penuh pujian. Maka akan keluar dari mulut kita kata-kata yang penuh kasih. Maka akan naik ke pikiran kita pikiran-pikiran yang benar. Maka akan keluar menjadi tindakan di tangan kita, langkah-langkah di kaki kita. Semua akan menunjukkan apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam diri kita. Tapi seringkali kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang dikatakan kitab suci. Kita hanya percaya Yesus seperti yang menjadi konsep pemikiran kita sendiri. Seringkali ketika kita membaca firman Tuhan, kita membantah apa yang firman katakan. Pikiran kita terlalu mengkritisi firman Tuhan. Setiap kata, kalimat, ayat dalam firman Tuhan tidak lepas dari kritik-kritik kita. Firman Tuhan tidak katakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, ada satu waktu, belum lama ini, saya sedang dalam perjalanan. Ya, berhenti di satu tempat yang rindang, sambil beristirahat.
Lalu saya makan bekal dari rumah. Tiba-tiba ada orang datang, kakek-kakek datang, membawa minuman dan beberapa kue. Diberikan ke saya. Nak, ini nak, untuk tambahan minum sama ada jajan. Kasih saya. Baru beli. Kresek. Bukan jajan, lungsuran, bukan. Tak kasih uang, enggak mau. Ini Kek. Kenapa Kek? Saya hanya pengen memberi saja, tenang. Saya ingin memberi saja. Lalu sempat ngobrol. Si kakek ini rupanya orang Kristen juga. Dia kata, kenapa kakek mau memberi ke saya? Saya pengen memberi saja. Kok pengen memberi kan? Dan terlihat sang kakek ini walaupun sudah tua, ada sukacita dalam tampilan, dalam raut wajah. Dia jalan kaki dengan pakaian yang pakaian kakek-kakek yang sekedarnya itu aja, saudara. Tidak bagus. Tapi ada sukacita dalam hatinya ketika memberi, ketika diajak bercakap-cakap, ada sukacita. Dan dia terus bercerita bagaimana kebaikan Tuhan Yesus dalam dirinya. Di dalam keluarganya, dia cerita keluarga dari daerah Kumpu pindah lagi ke Gianyar. Kami sebenarnya keluar, kalau dari harta kami tidak punya, kami miskin, makanya kami pindah-pindah. Tetapi sambil bercerita, tidak menunjukkan cerita-cerita yang penuh belas kasihan, minta dibelas kasihan, enggak. Tapi justru dalam cerita itu ada sukacita. Dari satu daerah ke daerah lain, dari satu tempat ke tempat lain, dia pindah tempat itu, dia ceritakan penuh sukacita, dia mengalami pertolongan Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dia ceritakan dari masa dia percaya Tuhan Yesus sampai masa tuanya dia merasa tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Walaupun anak-anaknya sudah jauh, sudah berhasil semuanya, tapi dia tetap hidup berdua dengan istrinya. Dan dikatakan kami hidup dengan penuh sukacita. Walaupun secara harta kami seperti ini, kami tidak banyak, tapi ada sukacita. Kakek ini merasa dipuaskan oleh Tuhan dalam hidupnya. Saya lihat kakek ini sebenarnya juga dalam keadaan fisiknya ada kelemahan. Jalannya tidak lagi tegak, saudara. Sebelah kakinya sudah kaku, saudara. Jadi berjalan itu sambil nyeret kaki. Diseret salah satu kakinya. Tapi ada sukacita terus dalam hidupnya. Dia terus menunjukkan kebaikan Tuhan yang dinyatakan di dalam hidupnya. Walaupun saya tidak lagi punya tempat tinggal sendiri, sekian puluh tahun saya dipimpin dan diberkati Tuhan, saya percaya di masa tuaku Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya.
Tuhan sudah berkati anak-anakku, walaupun semua di luar. Saudara, hal ini bisa kita teladani. Orang ini sudah bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Dia berjemaat di satu jemaat yang kalau menurut ukuran, ya, orang bilang gereja itu tidak ada Roh Kudusnya. Beberapa kelompok mengatakan gereja itu tidak ada Roh Kudusnya, karena lagu-lagunya adem ayem. Tapi dalam hidupnya mengalami betapa Tuhan itu hidup, Roh Kudus itu nyata dalam hidupnya bekerja. Sungguh luar biasa. Sampai saya bertanya setelah itu, saya mijit orang di WA Supratman, saya tanya, Pak, apakah wajah saya ini mengundang belas kasihan? Kok waktu saya duduk tiba-tiba ada orang membawa makanan dan saya membawa minuman ke saya. Enggak. Saya Tuhan mempertemukan untuk berbagi sukacita di dalam Tuhan. Perayaan-perayaan yang 7 hari lamanya dirayakan oleh orang Israel. Mereka sudah berjumpa dengan Tuhan. Seringkali kita juga terjebak dalam kita ibadah itu. Seringkali ada istilah-istilah. Dalam ibadah itu kita harus berinovasi supaya tidak ketinggalan zaman. Ada yang seperti itu punya prinsip. Ibadah itu harus inovatif. Selalu menemukan hal-hal baru supaya tidak ketinggalan zaman. Pertanyaannya, ibadah itu perintah Tuhan atau rekayasa manusia? Kalau ibadah itu rekayasa manusia, oleh akal manusia dibuat, diutak-utik, direka-reka ulang seperti apa maunya, bukan apa maunya Tuhan. Ya, ini yang seringkali sudah dibuat sebagus mungkin, spektakuler mungkin ibadahnya, penampilannya, panggungnya, desainnya, tata letaknya dan sebagainya dibuat sedemikian rupa memenuhi ya kualitas entertainment. Tapi kalau itu hasil inovasi manusia saja, untuk memuaskan manusia saja, keluar dari keinginan manusia saja, yakinlah orang tidak akan dipuaskan oleh Tuhan. Karena tidak berjumpa Tuhan secara pribadi. Ibadah itu harus didorong oleh kuasa roh Tuhan, rasa cinta kepada Tuhan. Kalau ibadah itu didorong oleh rasa cinta, maka ada rasa rindu dalam hati kita kepada Tuhan. Rasa cinta, rasa rindu kita kepada Tuhan itulah yang membuat suasana ibadah itu lain daripada yang lain. Walaupun nyanyiannya mungkin tidak ada musik yang mengiringi, cuma akapela, cuma nyanyi biasa sambil tepuk tangan. Tetapi karena ibadahnya didorong rasa cinta, rasa rindu kepada Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan, dilandasi dengan iman kepada Tuhan, maka ibadah itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Bertemu, mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidupnya. Maka beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, kalau ibadah kita itu karena perasaan, kita ikut Tuhan karena perasaan, maka ibadah kita itu bisa berubah-ubah, tergantung mood.
Doa kita berubah-ubah tergantung diakonia, persembahan kita berubah-ubah tergantung mood, rasa kita. Pelayanan kita juga begitu berubah-ubah bergantung kepada mood, apa yang kita rasa saat itu, karena dipengaruhi situasi dan kondisi. Tetapi kalau ibadah, kehidupan iman kita itu karena dorongan Roh Kudus dalam diri kita, di dalam hati kita, maka dorongan Roh Kudus yang bertata dalam hati kita itu akan mengalirkan aliran-aliran di air hidup, sehingga ibadah kita ada musik, tidak ada musik, yang penpujian oke atau tidak oke suaranya, yang hadir sedikit ataupun banyak, tidak ngaruh. Karena Roh Kudus dalam hatinya terus mengalirkan aliran-aliran sukacita, bertemu secara pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan dalam setiap ibadah, baik sendiri, baik orang sedikit maupun orang banyak. Kualitas ibadahnya tetap sama. Jadi kualitas ibadah itu tidak dipengaruhi oleh sedikit banyaknya yang hadir. Kualitas ibadah itu dipengaruhi oleh sarana prasarana yang lengkap atau tidak lengkap. Kualitas ibadah itu juga tidak dipengaruhi oleh situasi tempat ibadah yang biasa-biasa ataupun luar biasa dengan tata panggung yang luar biasa, glamor. Tidak dipengaruhi. Tapi apakah dalam diri kita ada Roh Kudus atau tidak? Apakah kita punya cinta, kerinduan kepada Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan atau tidak? Merasa haus atau tidak? Maka Tuhan berfirman, mengundang orang banyak itu. Barang siapa haus, marilah datang dan minumlah. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air. Saat Tuhan berkata ini, Tuhan belum diangkat ke surga. Tetapi ketika Yesus ditangkap, mati, hari ketiga bangkit, naik ke surga, maka hari yang ke-50 Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan, digenapi firman-Nya itu. Dan ketika hari Pentakosta terjadi, maka peristiwa yang luar biasa tergenapi. Kehidupan para murid berubah total. Yang dulunya penakut menjadi berani, yang dulunya tidak pintar ngomong jadi fasih bicara, lancar berbicara, pintar berbicara firman Tuhan. Yang dulunya takut-takut berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Setelah Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka, mereka berani dengan lantang bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya mereka tidak bisa melayani, tapi setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka melayani dengan penuh gairah. Dalam kitab Para Rasul pasal 2, kita sudah membaca dan sudah mempelajari beberapa waktu yang lalu. Mereka yang sudah percaya itu tetap bersatu dalam persekutuan. Bersekutu dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka tetap sehati, sejiwa. Mereka bisa berbagi satu dengan yang lain, berdiakonia. Lalu ayat selanjutnya kita lihat bagaimana mereka terus yang punya harta menjual hartanya diserahkan di kaki para rasul. Artinya apa? Ketika hidup mereka dipenuhi Roh Kudus setelah Pentakosta, maka mereka benar-benar mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman yang nyata. Kuasa Yesus itu nyata dalam hidup mereka. Mereka
radikal. Bicara radikal, saudara. Radikalnya kita, istilah radikal itu jangan dipikir kita jadi teroris. Enggak. Kalau radikalnya orang sana, semakin dia disebut ya radikal, mereka membunuh yang lain yang tidak sejalan. Tapi radikalnya kita berbalik 180 derajat. Kalau radikalnya mereka ke utara, kita ke selatan. Mereka membunuh, kita tidak berani membunuh karena tidak diperbolehkan. Membinasakan nyawa orang lain. Lalu bagaimana radikalnya kita? Radikalnya kita di dalam Tuhan bagaimana? Oleh karena Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Seperti dalam kitab Kisah Para Rasul. Pelayanannya semakin mantap, ibadahnya semakin mantap, persembahan diakonianya semakin mantap, berbagi satu dengan yang lainnya semakin mantap. Pokoknya tidak mau hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Nah, kalau aku ibadah, jamnya kerja, pas ada order pijet. Lumayan 1 jam hari gini. Kalau kita hitung-hitungan, ya mending pijet saja. Tahu nanti kalau ibadah, malah aku keluar uang persembahan. Cinta Tuhan sampai ke dalam hati kita, maka kita tidak mau hitung-hitungan lagi karena kita tahu Yesus adalah sumber berkat, sumber kehidupan. Karena Yesus itu sumber kehidupan, maka Dia mampu mengalirkannya itu dari dalam hati kita mengalir keluar, sehingga hidup kita dipenuhi dengan kelimpahan Tuhan, kelimpahan kehadiran Tuhan. Seperti Pak Tua tadi, walaupun hidupnya itu ya seperti itu, pindah-pindah dari satu tempat lain, tapi ada sukacita. Dia merasa Tuhan cukupkan saya, Tuhan puaskan saya, Tuhan cukupkan saya. Dalam keadaanku seperti ini, fisikku, kakiku yang seperti ini, ekonomiku seperti ini, tapi aku dipuaskan oleh Tuhan. Sukacita yang memancar keluar karena Roh Kudus. Maka dalam diri kita, mari kita belajar. Belajar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus melalui tuntunan Roh Kudus. Supaya dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, sungguh-sungguh kita mengalami Tuhan. Kalau hari-hari ini kita belum sampai ke tataran atau tingkat seperti itu, maka mari kita datang pada Tuhan. Sekali lagi, terus kita datang pada Tuhan, karena kita selalu butuh Tuhan. Apalah arti ibadah kita, apalah arti persembahan kita, apalah arti pelayanan kita kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah ibadah, pelayanan, dan persembahan kita. Tidak ada artinya. Apa artinya hidup ini kalau tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Kan gitu, saudara. Apa arti pelayanan kita kalau tanpa Yesus ada dalam diri kita juga? Seperti orang Israel, seperti orang-orang Lewi, seperti para imam, sekian hari mereka beribadah, sekian hari mereka melayani, sekian hari mereka berpesta merayakan panen. Sekian hari lamanya mereka merayakan bahwa nenek moyang mereka pernah ditolong, dituntun, dibimbing oleh Tuhan. Tapi kan dulu, saat itu mereka sebenarnya sedang dalam kekosongan. Maka Tuhan undang mereka, barang siapa haus,
datanglah kepadaku dan minumlah. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, hari ini tiba saatnya kita sungguh-sungguh harus datang kepada Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh minum, artinya mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan banyak tanya lagi, jangan banyak berdebat lagi, jangan banyak apa lagi. Terima saja. Apa yang dikatakan Tuhan. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Percaya saja. Tentu kita pasti menang. Kalau kita percaya. Apa yang dikatakan Yesus. Percaya kepada Yesus. Seperti yang dikatakan kitab suci. Maka kita akan benar-benar mengalami betapa ajaibnya Tuhan kita itu. Tidak perlu ngengkel kita sama Tuhan. Seringkali kita ngengkel. Kita ngajak berdebat sama Tuhan. Kita ngajak hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan, mari percaya. Karena banyak hal yang tidak kita tahu dalam hidup ini. Mengapa harus terjadi sakit? Mengapa harus terjadi kekurangan? Mengapa harus terjadi banyak hal-hal permasalahan dalam hidup? Seringkali kita tidak ngerti. Tapi kalau kita mempercaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, maka Tuhan berkata seperti yang ditulis dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku hai engkau semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapapun saudara yang letih, siapapun di antara saudara yang lelah, siapapun di antara saudara yang lesu, siapapun di antara saudara yang berbeban berat, hari ini Tuhan Yesus mengundang. Datanglah, minumlah, percayalah. Maka dari dalam hatimu akan mengalir aliran air hidup yang memuaskan dahagamu, yang mengenyangkan kelaparan rohani, yang akan menjawab setiap pergumulanmu, yang akan menjamah setiap hati yang remuk, hancur, yang keras, yang akan menampung setiap tetesan air matamu. Yesus mengundangmu hari ini. Dan kita bersama-sama akan menikmati perjamuan Tuhan. Yesus mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu Tuhan berkata, sudah selesai. Selesai apanya? Tugasnya. Misinya Yesus sudah selesai. Untuk apa? Barang siapa percaya kepada-Ku, tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Dosamu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Saudara dan saya ketika percaya Yesus Kristus, selamat. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah disalibkan, Yesus disalibkan untuk dosamu, untuk dosaku, untuk dosa kita semua. Dan firman Tuhan juga katakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Apapun penyakitmu, apapun sakit hatimu, apapun sakit yang terjadi dalam diri kita, bilur-bilur Yesus, luka-luka Yesus, darah Yesus lebih daripada cukup untuk menjawab setiap pergumulan saudara dan saya hari ini. Maka mari kita respon firman Tuhan, undangan Tuhan. Barang siapa haus, datang dan minumlah. Percaya kepada seperti yang dikatakan kitab suci. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Darahnya amat kuasa, suci.